Hai semuanya, welcome back to my podcast. Dan gue rasa gue udah cukup lama sih nggak menggunakan sistem audio only ya. Agak kangen juga dari sisi simplisitasnya. Karena gue tinggal perlu nyolok mikrofon dan udah siap untuk recording gitu. Gue nggak perlu nge-setup itunya lagi sih. Tapi kenapa gue menggunakan audio only untuk kali ini ya? Karena handphone gue lagi rusak dari sisi layarnya ya. Jadi lagi di servis saat ini. Dan buat gue itu HP yang legend banget. Yaitu Samsung A8 2018 punya gue. Itu HP pertama yang gue beli dengan uang sendiri. Nemenin gue udah cukup lama ya. Dan emang udah waktunya ganti sih harusnya ya. Sampai-sampai handphone nenek gue sama handphone orang tua gue itu lebih bagus daripada punyanya gue. Dan kalau ganti handphone itu kan nggak murah ya. Yang capeknya lagi lu perlu download apps-nya lagi gitu, balikin ke posisi biasanya. Terus lu ngeset notifikasinya satu-satu, menurut gue itu sih ganggu banget ya, atau rese banget. Pindahin datanya juga gitu, dan sekarang ya walaupun ada cloud gitu, cuma tetap aja sih agak, gue takutnya ada beberapa hal yang miss, gue nggak sadar itu miss, dan begitu gue perlu tiba-tiba nggak ada. Itu sih yang gue takutin ya kalau dari sistem cloud. Karena handphone gue rusak di bagian layar dan gue baru sadar. Ternyata pas kemarin gue betulin, ini untuk kedua kalinya bagian layar gue diganti, itu harganya bisa berbeda sih. Ini gue baru sadar ketika pas gue bayar yang kemarin gitu. Sebelumnya gue pernah juga ganti di handphone yang sama, kerusakannya sama juga, di tempat resminya, dan di tempatnya di situ juga gitu, di lokasi itu juga. Tapi begitu gue bayar kemarin ternyata berbeda. Walaupun untungnya harganya lebih murah sih. Itu aja yang satu hal yang baru gue sadari ya. Mungkin harga spare part bisa berbeda-beda dan ada aspek COVID-nya juga dan lain-lain ya. Gue gak ngerti sih. Tapi ya at least bagusnya harganya lebih murah sih. Harusnya bagusnya handphone gue gak rusak sih. Dan masuk ke topik utama, dimana pentingnya punya dana darurat gitu. Karena ganti LCD kemarin itu gue menggunakan dana darurat yang udah gue siapin dari beberapa waktu sebelumnya gitu. Gue sendiri selalu punya target kalau dana darurat ini minimal ada 1 juta di ATM utama gue gitu. Dan 1 juta ini nggak boleh dipakai. Kalaupun dipakai, ya karena alasan kepepet gitu. Dan gue punya rekening satu lagi, jadi totalnya ada 2 rekening, yang satunya lagi untuk gue khususin buat jajannya gue gitu. Gue punya kas juga di dompet ya, atau cash juga di dompet ya, lebih ke buat jaga-jaga sih. Entah lagi di luar handphone gue error ataupun hal lainnya ya, kita kan nggak tahu sih. Dan di situ gue rasa gunanya cash. Walaupun sekarang kayaknya udah kebanyakan digitalnya ya. Lebih ke transisi sih ke era digital. Tapi cash masih tetap perlu ya. Dan di dompet gue juga itu gue selipin lagi cash yang cadangan gitu kalau ternyata kurang atau hal lainnya. Jadi gue rasa cukup aman sih. Jadi cukup banyak pos-pos keuangan, dan menurut gue ini cukup penting sih. Ini juga di luar investasi ya, yang mungkin gue rasa akan gue bahas di topik lain sih.
Dan gue udah ngelakuin atau ngepost keuangan gue dari zaman gue SMP. Bedanya yang dulu dengan sekarang itu lebih ke berapa banyak postnya yang gue lakukan sekarang gitu. Sekarang lebih banyak tentunya. Walaupun tiap orang beda-beda ya. Dari sisi kesehatan juga gue punya yang namanya asuransi dan BPJS. Gue sangat menyarankan itu sih. Karena biaya untuk rumah sakit gitu, karena amit-amit gue kena suatu hal atau perlu dirawat, itu mahal sih untuk biaya kesehatan ya. Walaupun gue sendiri percaya gue akan kena dari sisi kesehatan ya, gue gak bilang semua orang, cuma secara logis ya jarak antara gue saat ini dan kematian gue nanti ya pasti akan ketemu yang namanya rumah sakit gitu. Dan biaya untuk yang seperti yang tadi gue bilang, biaya untuk rumah sakit itu nggak murah. Jadinya gue rasa cukup penting sih untuk punya at least BPJS sih kalau menurut gue. Dan balik lagi ke topik awal, yaitu dana darurat. Gue ini belajar dana darurat ini cukup unik sih. Setelah gue pikir-pikir pas gue nulis topik kali ini, gue belajar ini dari game strategi. Dulu pas kecil tuh gue suka banget main game PC yang namanya RTS, Real Time Strategy. Dulu tuh era-eranya ada Command and Conquer, Red Alert, Rise of Nation, gue main Warcraft juga, terus Starcraft. Dimana game itu kan ngajarin mengenai manajemen resource ya. Dan gue nangkep cukup banyak hal dari game itu dan gue bawa sampai sekarang gitu. Diaplikasikan ke kehidupan nyata dalam bentuk banyak hal sih. Salah satunya adalah dana darurat ini gitu. Walaupun nggak cuma atau nggak melulu mengenai uang ya, tapi ada hal lainnya juga. Dan tiap orang punya perhitungannya masing-masing gitu. Gue pilih 1 juta ya karena menurut gue 1 juta itu setelah gue breakdown untuk apa aja itu cukup untuk beberapa hari gue hidup. Udah termaksud tempat tinggal, kalaupun kenapa-napa gue bisa tinggal di atau di apa namanya motel atau sejenisnya dengan makanan ya. Dan hitung-hitungan itu ya beda-beda tiap orang ya gitu. Jadi 1 juta buat gue belum tentu cukup untuk lu gitu, atau mungkin bisa kurang atau bisa lebih, karena ya nggak bisa disamain sih, kebutuhan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Cuma ya dalam hitung-hitungannya gue ya cukup sih 1 juta gitu. Dan gue rasa setelah gue pikir kayaknya perlu gue gedein sih, mungkin naik beberapa iya kalau menurut gue kalau 1 juta untuk sendiri, karena gue emang gak ada tanggungan lainnya, gue cuma bertanggung jawab untuk diri gue sendiri sih. Gue belum nikah, belum punya anak juga, jadi ya menurut gue pas gitu 1 juta. Dan balik lagi ke awal tadi mengenai LCD ini, niatnya tuh gue pengen beli LCD-nya secara online untuk mencoba ganti sendiri. Gimana worst case skenario-nya adalah gue ngerusakin HP itu ya. Gue rasa itu udah ini. Tapi ya poin positifnya ya gue bisa menghemat cukup banyak gitu, atau mungkin setengahnya. Tapi setelah gue Google atau gue nge-YouTube, gue ngeliat di breakdown-nya seperti apa, dari sisi mekanisnya ya kayak gue gak bisa sih. Karena gue awalnya cukup pede gitu, gue pernah ngeganti analog
Joy-Con Switch gue gitu. Jadi ngebuat gue cukup oke, gue rasa kayaknya bisa nih gue ganti, tapi begitu gue lihat kayaknya gue nggak bisa. Jadi main aman lah untuk kali ini. So itu aja. Gue gak tahu ini dihitung kayaknya unek-unek ataupun hal lainnya. Dan kayaknya enakan audio sih kalau buat gue ya. Walaupun gue ngomong dari tadi banyak belibetnya, banyak mikirnya. Walaupun gue udah nulis skripnya juga. Dan ini tuh take yang gue rasa kelima atau keenam gitu. Karena sebelumnya gue udah hampir selesai, tiba-tiba gue ngeblank, ya udah retake dari awal gitu. Walaupun bisa gue lanjutin tapi momentumnya hilang sih. Dan kalau versi audio ini sih lebih santai ya gue ngebuatnya, karena emang lebih simple juga. So itu aja sih, gue tutup di sini. So thank you buat yang udah dengerin sampai saat ini atau sampai habis. It's me Pat signing off.